372 Jawa Barat menjadi provinsi dengan temuan radikalisme tertinggi sepanjang 2025. Ndog Lewo, jajanan legendaris dari singkong, bertahan di tengah cemilan kekinian. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Polda Jawa Barat bersama jajaran dalam operasi anti Klodaya 2025 mengungkap sejumlah jaringan narkoba. Selama 10 hari operasi, polisi menangkap 372 tersangka. Dalam operasi anti Klodaya 2025 yang digelar selama 10 hari, sejak tanggal 6 hingga 15 November, Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta di jajaran mengungkapkan jaringan peredaran narkoba di sejumlah wilayah. Dari total 372 tersangka yang ditangkap, 37 diantaranya merupakan target operasi yang terkait dengan 5 jaringan besar narkoba di Jawa Barat. Polda Jabar beserta jajaran berhasil mengungkap 37 tersangka yang terbagi di dalam jaringan. Polda Jawa Barat beserta jajaran itu tidak hanya melihat kuantitas atau jumlah dari barang bukti yang bisa kita sita. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari program Nawacita Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi peredaran narkoba. Untuk itu, Polda Jabar terus melakukan pengembangan dan penindakan secara rutin. Rekan-rekan sekalian, bahwa dalam pengungkapan narkotika ini merupakan program Nawacita Bapak Presiden kita yang ketujuh, di mana adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan saat ini Polda Jabar selalu kontinu ya di bawah pimpinan ya Pak Abed ini rutin ya. Dalam operasi ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1.500 gram sabu, 15 kg ganja, 124 butir ekstasi, 2,8 kg tembakau sintesis, serta berbagai barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung masih menyelidiki kasus kematian Raditya, seorang balita 4 tahun yang meninggal dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Hasil pemeriksaan sementara dan otopsi mengarah pada dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Kasus kekerasan terhadap anak kembali menggemparkan publik. Seorang balita 4 tahun asal Garut meninggal dunia di RSUD Ujung Berung, Kota Bandung pada Sabtu 22 November 2025. Korban dilaporkan memiliki luka lebam di sekujur tubuh. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton menjelaskan, pihaknya telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan memeriksa 5 orang saksi. Termasuk di dalamnya ibu tiri korban yang sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polrestabes Bandung. Polisi juga telah melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian.
Hasilnya ditemukan sejumlah luka di bagian kepala, dada, tangan, dan kaki yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik. Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan adanya dugaan motif kecemburuan ibu tiri yang merasa suaminya lebih memberikan perhatian kepada korban dibandingkan dirinya dan anak kandungnya. Ya, terkait kejadian tersebut, kami sudah melakukan olah TKP ya di tempat kejadian perkara. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 5 orang, dan kami pun juga sudah mengamankan yang diduga pelaku ya. Dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di kantor kami. Ya, kemudian untuk korban juga sudah dilakukan otopsi ya, untuk mengetahui secara pasti luka-luka yang ada di tubuh korban. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ibu tiri korban selama 1 kali 24 jam. Sementara itu, ayah kandung korban juga masih diperiksa untuk mengetahui perannya dalam peristiwa ini, apakah terlibat atau hanya sebagai saksi. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat atau BP3MI mencatat sebesar 80% pekerja migran asal Jawa Barat berangkat ke luar negeri secara ilegal hingga saat ini. Terdapat 309 aduan terkait korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. BP3MI Jawa Barat menyebut pada semester pertama tahun 2025, pihaknya menerima 20 aduan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Meski jumlah aduan tidak terlalu banyak, pemerintah berhasil memulangkan 75 PMI asal Jawa Barat dari negara tersebut. Selain di Kamboja, BP3MI Jawa Barat juga menerima 397 aduan lain dari PMI yang menjadi korban TPPO di berbagai negara. Dari total aduan tersebut, 80% PMI dilaporkan berangkat secara ilegal atau non-prosedural. BP3MI Jawa Barat mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur iming-iming gaji besar untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Masuk ke aduan kami itu sebanyak 22 kasus yang melapor ke BP3MI, dan alhamdulillah sebagian besar sudah dipulangkan. Dan di awal tahun semester 1 pemerintah sudah memulangkan kepulangan deportasi sebanyak 75 asal Jabar. Dan kalau berbicara data kasus TPPO atau keberangkatan secara non-prosedur secara ke semua negara, data yang masuk berdasarkan aduan sekitar 397, yang hampir 80% kasusnya memang berangkat secara ilegal atau non-prosedur. Maraknya PMI yang berangkat secara non-prosedural disebabkan faktor ekonomi, tawaran gaji tinggi, serta persyaratan yang minim. Untuk menghindari jerat TPPO, masyarakat diimbau mengakses informasi resmi terkait peluang kerja di luar negeri melalui BP3MI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, maupun kantor Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten dan kota. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga pangan terus terjadi di Kota Bandung. Menurut pedagang di Pasar Tradisional Kosambi Kota Bandung, kenaikan komoditas sayur mayur sudah terjadi selama 3 minggu terakhir. Sejumlah komoditas seperti cabai-cabean naik hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada brokoli, sawi, pakcoy, dan wortel. Hampir seluruh harga bahan pangan mengalami kenaikan. Kondisi ini dikeluhkan warga yang mengaku terbebani karena kenaikan harga tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat. Faktor cuaca disebut para pedagang pasar tradisional Kosambi Kota Bandung jadi penyebab naiknya sejumlah harga. Ya hampir naik semua. Tinggi kenaikannya apa? Wortel. Wortel dari asalnya harga 20.000, 16 lah, 16, 17, sekarang 24 per kilonya yang biasa. Cengkeh hijau juga sekarang naik dari harga
biasa jual seon 5.000 sekarang 6.000. Rawit merah juga sama naik dari harga 5.000 sekarang 6.000. Terus cabai keriting merah juga asalnya 60.000 sekarang 80.000. Harapannya ya jangan naik terus, jangan mahal-mahal semua. Kita makin susah, cari uangnya susah banget. Cari kerja juga susah, anak-anak yang udah lulus susah dapat kerja. Pendapatannya nggak pernah nambah, tapi pengeluaran naik terus. Jawa Barat menjadi provinsi dengan temuan radikalisme tertinggi sepanjang 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Jawa Barat menjadi provinsi dengan temuan radikalisme tertinggi sepanjang 2025. Temuan ini diungkapkan Densus 88 setelah melakukan pemetaan digital dan penindakan terhadap jaringan rekrutmen terorisme berbasis online yang menyasar anak dan remaja. Gubernur Deddy Mulyadi menjelaskan, angka tingginya kasus radikalisme di Jawa Barat dilatar belakangi jumlah anak muda dan pengguna media sosial yang merupakan yang tertinggi di Indonesia. Kemudahan akses informasi digital menjadi faktor pendorong terbukanya ruang rekrutmen terorisme secara online. Deddy Mulyadi mengingatkan peran orang tua dan pihak sekolah sangat krusial dalam pengawasan serta pengendalian penggunaan media sosial bagi anak dan remaja. Ia menyampaikan pemerintah provinsi akan menyiapkan sejumlah langkah pencegahan dan pengamanan radikalisme di wilayah Jawa Barat. Contoh misalnya, bayangkan saja kasus yang di SMA ya, 72 yang di Jakarta itu, anak dibully kok bisa bikin bom, kan gitu loh. Artinya akses terhadap informasi apapun hari ini sangat terbuka. Dan untuk itu siapa yang paling punya peran besar? Yang pertama adalah orang tua untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan media sosial bagi anak-anaknya. Yang kedua sekolah. Kalau kita kan sudah tegas, kalau SMP kan nggak boleh. Walaupun pada praktek di lapangan ya orang tuanya memberi, gimana kita bisa mengintervensi hak-hak personal, kan tidak bisa juga. Tidak perlu lagi ada alkes-alkes yang mahal, atau alkes-alkesnya juga bisa diciptakan sendiri. Untuk mencegah dan menangani kasus bullying di lingkungan sekolah, Polda Jawa Barat resmi membentuk tim Satgas khusus. Langkah ini diambil karena kasus perundungan di kalangan pelajar terus meningkat dan kian mengkhawatirkan. Maraknya kasus perundungan dan bullying di lingkungan sekolah mendorong Polda Jawa Barat membentuk satuan tugas khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di kalangan pelajar. Satgas ini melibatkan berbagai fungsi kepolisian, diantaranya bidang humas, binmas, dan unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Polisi Keamanan Sekolah atau PKS di bawah organisasi OSIS juga dikerahkan untuk membantu pengawasan dan edukasi di sekolah. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menjelaskan bahwa Kapolda Jabar telah menginstruksikan pembentukan Satgas sebagai bentuk respons serius terhadap kasus bullying, yang tidak hanya menyisakan trauma psikologis, namun juga beresiko memicu tindakan ekstrim hingga mengancam nyawa. Darurat bullying di sekolahan ini menjadi ide dari Polda Jabar, nanti akan kita bentuk Satgas, ya. Teman-teman juga media memberikan masukan, kita akan bentuk Satgas ya, yang nantinya akan melibatkan di internal kepolisian itu cukup banyak. Nanti ada humas ya, ada PPA di Reskrim Umum, kemudian ada Bimas ya, kemudian juga nanti ada pihak SDM sebagai psikologi ya, karena psikologi ini sangat penting sekali terhadap korban-korban bullying. Dengan dibentuknya Satgas Bullying, Polda Jawa Barat menegaskan komitmen untuk memperkuat perlindungan terhadap pelajar. Polda juga mendorong peran aktif sekolah, guru, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengubah desain pintu gerbang Gedung Sate mirip gapura candi. Pembangunan ulang ini menghabiskan anggaran hingga 3,9 miliar rupiah dan diklaim memiliki nilai sejarah serta kebudayaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merenovasi gerbang Gedung Sate berdasarkan analisis ahli teknik sipil. Rekonstruksi dilakukan di area yang bukan termasuk bangunan cagar budaya atau heritage, sehingga perubahan struktur dipastikan tidak melanggar aturan pelestarian. Gapura baru yang menyerupai bentuk candi ini mengadopsi arsitektur klasik Kerajaan Cirebon. Desainnya juga digambarkan memiliki kemiripan dengan gaya arsitektur Majapahit dan Mataram yang dianggap memiliki nilai seni dan kearifan lokal. Pertama itu bukan heritage, namanya pagar gitu loh, bukan heritage. Yang kedua disusun berdasarkan analisis yang ahli, ya orang teknik sipil yang nyusunnya. Dan dari sisi nilai itu kan gini, kalau ngomong tentang peradaban Sunda, yang peninggalannya batu itu tinggal candi ya. Nah kemudian kalau kesenian Kasiliwangian kan hampir nggak ada peninggalan bangunan. Nah kemudian peninggalan bangunan yang masih ada tersisa itu adalah budaya Kacirebonan. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat menegaskan pembangunan ulang gerbang tidak menyalahi regulasi. Ia menyebutkan anggaran sebesar 3,9 miliar rupiah digunakan untuk rekonstruksi dan penataan ulang desain gerbang. Ya, tujuannya yang pertama memang ini kan sudah lama ya, pagar dan sarana prasarana lainnya yang melingkari ini sudah lama tidak ditinjau ulang dan sudah lama tidak direnovasi. Ini sekalian kita renovasi karena kemarin-kemarin kan juga ada aktivitas masyarakat, ada unjuk rasa dan lain-lain. Ya kita yang ingin memperkokoh lagi area sekitar Gedung Sate, terutama di bagian luar. Ya itu salah satunya. Sebelumnya, proyek perubahan pilar dan pagar gerbang Gedung Sate sempat menjadi perbincangan di media sosial. Sebagian masyarakat menyayangkan perubahan tersebut, namun ada pula yang mendukung langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai menambahkan nuansa kultural pada gedung ikonik Jawa Barat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Endog Lewo, jajanan legendaris dari Singkong, bertahan di tengah cemilan kekinian. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Dari olahan singkong yang dikerjakan secara sederhana di Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Garut, menjadi sentra camilan tradisional yang masih eksis. Endog Lewo, jajanan tradisional warisan turun-temurun, hingga kini mampu bersanding dengan cemilan-cemilan kekinian. Memasuki Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, aroma gurih jajanan tradisional seakan jadi penanda kehidupan. Inilah kampung yang dikenal sebagai sentra Endog Lewo atau emplot, camilan khas Garut, jajanan tradisional dari singkong yang sudah puluhan tahun jadi warisan turun-temurun warga di sini. Proses pembuatannya pun sederhana. Singkong sebagai bahan baku utama dikupas dan dicuci sebelum dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap. Singkong hasil parutan dan sudah diperas ini lalu diuleni sampai kalis. Kemudian dicetak, lalu digoreng dengan api besar hingga mengembang dan renyah. Seiring waktu, cita rasa tradisi pun beradaptasi.
Kini endok lewo hadir dengan berbagai bentuk dan rasa, dari versi jadul tahun 70-an hingga gaya modern yang renyah seperti snack kekinian. Tak hanya menjadi kebanggaan warga Lewo, endok lewo juga kian digemari masyarakat luas. Rasanya yang renyah dan gurih bikin camilan ini mudah dikenali dan selalu dicari para pelanggan. Kalau saya mah mulainya tahun 90. Ini kalau cita rasa dari dari bikinnya gitu dari dulu masih ciri khasnya gitu kan manual di sini mah. Kan kalau sekarang mah udah renyah, ada yang keras. Ya disebut keras gitu ya. Sekarang keras tapi nggak sekeras dulu gitu. Seperti halnya Adinata Miharja yang jauh-jauh dari Cicalengka datang ke Garut hanya untuk membeli endok lewo langsung dari pengrajin. Waktu saya pertama kali ke sini, saya penasaran dengan rasanya, dengan bulatannya, apalagi ini cetakannya langsung dari pabriknya langsung di sini. Makanya saya niat pengen lihat ke sini gitu, membuktikan bahwa di sini benar-benar ada namanya endok lewo. Tahun 2023 menjadi titik baru bagi klaster usaha endok lewo. Melalui program BRI Klasterku Hidupku, mereka mendapat dukungan alat produksi yang mempercepat dan mempermudah proses usaha. Terima kasih sama BRI sudah memberikan bantuan untuk saya berupa perabotan dan sebagian bahan pokoknya, dan berupa uang juga sama perabotan lainnya berupa alat giling singkong, terus bisa berkembang lagi, bisa melanjutkan generasi ke berapa gitu, ke 4 mungkin kalau saya. Melalui program Klasterku Hidupku, BRI tak sekedar menyalurkan bantuan, tetapi menumbuhkan harapan. Bank BRI melihat potensi besar dari UMKM endok lewo di Garut sebagai salah satu contoh nyata usaha lokal yang mampu bertahan dan tumbuh dari kreativitas masyarakat. Produk endok lewo bukan hanya memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang kuat, tetapi juga memiliki peluang pasar yang luas baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, usaha ini dikelola secara mandiri oleh warga dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi keluarga. BRI menilai bahwa dengan pendampingan dan bantuan permodalan yang tepat, UMKM endok lewo dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Dari dapur kecil di pelosok Garut, kisah besar tentang semangat usaha dan pemberdayaan tumbuh setiap hari. Endok lewo bukan sekedar jajanan, tapi simbol ketangguhan ekonomi desa yang kini semakin menggelinding maju. Dari dapur desa, produk ini kini mengisi rak pasar tradisional hingga toko oleh-oleh di Garut dan sekitarnya. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Belakangan ini makanan rebusan tengah menjadi tren di kalangan masyarakat Kota Bandung. Tak hanya digemari kalangan dewasa, anak muda pun kini banyak memilih menu rebusan sebagai alternatif kuliner sehat di tengah maraknya makanan cepat saji. Sejumlah pembeli terlihat antusias membeli jajanan di lapangan Saparua Kota Bandung. Di antaranya menikmati hidangan rebusan seperti jagung, telur, ubi, talas, hingga kentang. Tidak hanya lezat, makanan rebusan dinilai lebih sehat karena tidak menggunakan minyak dalam proses pengolahannya.
Kandungan gizi alami dari bahan makanan pun dipercaya masih terjaga. Bu, ini sering beli kukusan, Bu? Sering, hampir tiap hari. Oh iya. Apa sih, Bu? Kenapa sih suka kukusan, Bu? Karena ini menurut sehat, tidak berminyak. Untuk kesehatan tuh bagus, untuk sarapan pagi mengenyangkan. Ada proteinnya juga dari telur rebus. Sering, hampir tiap pagi, Pak. Ya. Kenapa, Bu, memilih kukusan sarapannya? Karena saya kan punya diabetes. Ini lebih aman, Pak. Ini semua dikukus, jadi nggak berminyak. Gulanya juga, kadar gulanya kalau dikukus kan jadi agak sedikit gitu, nggak terlalu banyak gulanya. Tren ini juga dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan menu khusus rebusan. Sejak buka dari jam 6 pagi, penjual kukusan sudah diserbu pembeli, tak jarang mereka kewalahan melayani pembeli. Alhamdulillah kita buka dari jam 6, pelanggan sudah banyak, jam 9 kadang kurang sudah habis. Ya. Kukusan apa aja, Bu? Ini ada talas, ada labu kuning, ada edamame, ada kacang, ada ubi ungu, ubi madu, ubi celembung, ada jagung, ada katimus, ada talas, kentang, telur. Di tengah tingginya kesadaran akan gaya hidup sehat, makanan rebusan tampil sebagai pilihan praktis yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Dari tren kuliner ini, masyarakat tak hanya mengejar cita rasa, tapi juga kesehatan dalam setiap suapannya. Makanan rebusan pun kini tak lagi dianggap menu biasa, melainkan gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di tengah gempuran kedai kopi dengan beragam kreasi rasa, sebuah kedai di kawasan Pasir Salam, Kota Bandung menghadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Bukan kopi susu, bukan latte art, tapi kopi yang diberi nama Watermelon Smash rasanya menyerupai buah semangka. Penasaran? Simak liputan selengkapnya. Di tengah ramainya industri kopi specialty di Kota Bandung, sebuah kedai kopi di kawasan Pasir Salam menarik perhatian pecinta kopi dengan sebuah menu unik bernama Watermelon Smash. Menu ini menjadi salah satu bestseller di Fugol Coffee karena menawarkan sensasi rasa yang tak biasa, manis, bersih, dan menyerupai potongan buah semangka. Namanya Watermelon Smash. Menu ini menjadi magnet baru bagi pecinta kopi, juga mereka yang baru mulai belajar mengenai dunia perkopian. Dalam dunia kopi, menemukan karakter rasa seperti buah semangka bukanlah hal yang sehari-hari ditemui. Kopi ini tahun 2019, dan waktu itu kita merasakan kenapa ketika kita minum kopi ini ada sensasi seperti makan buah semangka. Rasa yang manis, berair, bersih. Dan mulai saat itu kita memikirkan brand apa yang baik untuk nama si kopi kita ini. Dan ketika akhirnya kita ketemu nama Watermelon Smash, ternyata nama tersebut menjadi berkah. Tidak hanya penikmat kopi berpengalaman, para pemula pun punya cerita mereka sendiri saat mencoba menu ini untuk pertama kalinya. Jujur sih, saya pribadi itu baru banget lah, masih pemula lah, masih awam tentang kopi. Cuman dengan yang watermelon ini, kalau saya pribadi sebagai pemula gitu ya, ngerasa nyaman banget gitu di mulut gitu, dan bisa diterima gitu untuk kita yang masih awal-awal mau coba kopi gitu, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Bahkan, Syasha, pengunjung dari Malaysia, merasakan sesuatu yang berbeda sejak tegukan pertama. Sebenarnya tadi yang karena saya baru rasa itu baru dua suap kan, jadi ini saya rasa macam first thing first yang saya rasa itu acidity-nya tinggi lah, lebih daripada apa yang saya biasa, dan memang terasa fruity-nya tu memang kuat lah bagi saya.
Kini watermelon smash bisa dinikmati di kedai Fugol Coffee atau dibeli lewat marketplace dengan harga yang masih terjangkau. Dari Bandung, secangkir kopi mengajarkan bahwa rasa bisa membawa cerita. Dan kadang, kejutan sederhana dalam tegukan pertama bisa menjadi pintu bagi lahirnya inovasi baru. Inilah watermelon smash semangka dalam rupa kopi dari Fugol Coffee. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Olahraga padel kian digemari warga Bandung karena bisa dimainkan sambil bersosialisasi dan menjaga kebugaran. Antusiasme yang tinggi juga mendorong munculnya banyak fasilitas dan lapangan padel baru di kota Bandung. Saat ini olahraga padel sedang marak digandrungi oleh masyarakat Indonesia tak terkecuali di kota Bandung. Selain sebagai sarana olahraga, lapangan padel juga dijadikan tempat berkumpul dan juga gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Nah, sekarang saya mau main dulu ya. Padel mulai populer di Indonesia sejak tahun 2023 dan Bandung menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pemain tercepat. Berbeda dengan tenis, olahraga ini lebih mudah dipahami pemula dan bisa dimainkan oleh semua usia. Kalau yang ini kebetulan sambil bersosialisasi ya, ini sama ibu-ibu sekolah gitu. Terus tapi ada yang cari keringat juga sih, dua-duanya ya. Dapat pokoknya sosialisasinya dapat, keringatnya dapat, sehatnya dapat. Meningkatnya minat terhadap padel juga membuka peluang bisnis baru bagi penyedia fasilitas olahraga dan perlengkapan. Sejumlah komunitas padel di kota Bandung bahkan sudah rutin menggelar turnamen mini setiap bulan. Sangat-sangat besar tentunya, apalagi dengan kita lihat juga perkembangan lapangan padel di kota Bandung juga yang semakin menjamur juga di beberapa tahun kali ini atau di beberapa bulan kali ini. Makanya menurutku untuk antusias dari masyarakat, entah itu dari sisi keluarga atau anak muda atau bahkan orang dewasa juga masih sangat-sangat banyak sekali peminatnya untuk olahraga padel ini. Untuk menikmati satu sesi bermain selama 1 jam, pengunjung harus membayar Rp350.000 untuk satu lapangan. Sedangkan untuk penyewaan raket dibanderol Rp50.000. Fasilitas lapangan padel ini buka setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 dini hari. Wah, ternyata walaupun terlihat mudah, tapi lumayan bikin ngos-ngosan juga ya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba olahraga padel bisa datang ke lapangan Padelco yang ada di Kiara Arta Park, Kota Bandung. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Aduh, ayo main lagi, Teh. ...372 tersangka kasus narkoba ditangkap Polda Jabar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Polda Jawa Barat bersama jajaran dalam operasi anti Klodaya 2025 mengungkap sejumlah jaringan narkoba. Selama 10 hari operasi, polisi menangkap 372 tersangka. Dalam operasi anti Klodaya 2025 yang digelar selama 10 hari, sejak tanggal 6 hingga 15 November, Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta di jajaran mengungkapkan jaringan peredaran narkoba di sejumlah wilayah. Dari total 372 tersangka yang ditangkap, 37 diantaranya merupakan target operasi yang terkait dengan 5 jaringan besar narkoba di Jawa Barat. Polda Jabar beserta jajaran berhasil mengungkap 37 tersangka yang terbagi di dalam 5 jaringan. Polda Jawa Barat beserta jajaran
itu tidak hanya melihat kuantitas atau jumlah dari barang bukti yang bisa kita sita. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari program Nawacita Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi peredaran narkoba. Untuk itu, Polda Jabar terus melakukan pengembangan dan penindakan secara rutin. Rekan-rekan sekalian, bahwa dalam pengungkapan narkotika ini merupakan program Nawacita Bapak Presiden kita yang ketujuh, di mana adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan saat ini Polda Jabar selalu kontinu ya di bawah pimpinan ya Pak Abed ini rutin ya. Dalam operasi ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1.500 gram sabu, 15 kg ganja, 124 butir ekstasi, 2,8 kg tembakau sintesis, serta berbagai barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung masih menyelidiki kasus kematian Raditya, seorang balita 4 tahun yang meninggal dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Hasil pemeriksaan sementara dan otopsi mengarah pada dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Kasus kekerasan terhadap anak kembali menggemparkan publik. Seorang balita 4 tahun asal Garut meninggal dunia di RSUD Ujung Berung, Kota Bandung pada Sabtu 22 November 2025. Korban dilaporkan memiliki luka lebam di sekujur tubuh. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton menjelaskan, pihaknya telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan memeriksa 5 orang saksi. Termasuk di dalamnya ibu tiri korban yang sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polrestabes Bandung. Polisi juga telah melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Hasilnya ditemukan sejumlah luka di bagian kepala, dada, tangan, dan kaki yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik. Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan adanya dugaan motif kecemburuan ibu tiri yang merasa suaminya lebih memberikan perhatian kepada korban dibandingkan dirinya dan anak kandungnya. Ya, terkait kejadian tersebut, kami sudah melakukan olah TKP ya di tempat kejadian perkara. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 5 orang. Dan kami pun juga sudah mengamankan yang diduga pelaku, ya. Dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di kantor kami. Ya, kemudian untuk korban juga sudah dilakukan otopsi ya, untuk mengetahui secara pasti luka-luka yang ada di tubuh korban. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ibu tiri korban selama 1 kali 24 jam. Sementara itu, ayah kandung korban juga masih diperiksa untuk mengetahui perannya dalam peristiwa ini, apakah terlibat atau hanya sebagai saksi. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat atau BP3MI mencatat sebesar 80% pekerja migran asal Jawa Barat berangkat ke luar negeri secara ilegal hingga saat ini. Terdapat 309 aduan terkait korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. BP3MI Jawa Barat menyebut pada semester pertama tahun 2025, pihaknya menerima 20 aduan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Meski jumlah aduan tidak terlalu banyak, pemerintah berhasil memulangkan 75 PMI asal Jawa Barat dari negara tersebut. Selain di Kamboja, BP3MI Jawa Barat juga menerima 397 aduan lain dari PMI yang menjadi korban TPPO di berbagai negara. Dari total aduan tersebut, 80% PMI dilaporkan berangkat secara ilegal atau non-prosedural.
BP3MI Jawa Barat mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur iming-iming gaji besar untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Masuk ke aduan kami itu sebanyak 22 kasus yang melapor ke BP3MI dan alhamdulillah sebagian besar sudah dipulangkan, dan di awal tahun semester 1 pemerintah sudah memulangkan kepulangan deportasi sebanyak 75 asal Jabar. Dan kalau berbicara data kasus TPPO atau keberangkatan secara non prosedur secara ke semua negara, data yang masuk berdasarkan aduan sekitar 397, yang hampir 80% kasusnya memang berangkat secara ilegal atau non prosedur. Maraknya PMI yang berangkat secara non-prosedural disebabkan faktor ekonomi, tawaran gaji tinggi, serta persyaratan yang minim. Untuk menghindari jerat TPPO, masyarakat diimbau mengakses informasi resmi terkait peluang kerja di luar negeri melalui BP3MI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, maupun kantor Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten dan kota. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga pangan terus terjadi di Kota Bandung. Menurut pedagang di Pasar Tradisional Kosambi Kota Bandung, kenaikan komoditas sayur mayur sudah terjadi selama 3 minggu terakhir. Sejumlah komoditas seperti cabai-cabean naik hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada brokoli, sawi, pakcoy, dan wortel. Hampir seluruh harga bahan pangan mengalami kenaikan. Kondisi ini dikeluhkan warga yang mengaku terbebani karena kenaikan harga tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat. Faktor cuaca disebut para pedagang pasar tradisional Kosambi Kota Bandung jadi penyebab naiknya sejumlah harga. Ya hampir naik semua. Tinggi kenaikannya apa? Wortel. Wortel dari asalnya harga 16 lah, 16, 17, sekarang 24 per kilonya yang biasa. Cengkeh hijau juga sekarang naik dari harga biasa jual seon 5.000 sekarang 6.000. Rawit merah juga sama naik dari harga 5.000 sekarang 6.000. Terus cabai keriting merah juga asalnya 60.000 sekarang 80.000. Harapannya ya jangan naik terus, jangan mahal-mahal semua. Kita makin susah, cari uangnya susah banget, cari kerja juga susah, anak-anak yang udah lulus susah dapat kerja. Pendapatannya nggak pernah nambah, tapi pengeluaran naik terus. Jawa Barat menjadi provinsi dengan temuan radikalisme tertinggi sepanjang 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Para pemain Dispora tampil gemilang selepas jeda internasional. Ragnar Oragnemangun dan Kevin Dix mencetak gol untuk klubnya. Sementara Nathan Juaon masuk Team of the Week Divisi 2 Liga Belanda. FC Vedender meraih kemenangan perdana di Liga Belgia setelah menaklukkan Royal Antwerp 2-1. Penggawa Garuda Ragnar Oragnemangun mempersembahkan gol kemenangan di menit 88. Gol ini merupakan yang pertama bagi Ragnar di musim 2025-2026. Tercatat Ragnar Oragnemangun mencetak gol terakhir pada 26 Oktober 2024 kontra KV Mechelen. Ragnar mengakhiri puasa golnya selama 393 hari.
Sementara penggawa Garuda Nathan Chuaon masuk Team of the Week pekan ke-16 Liga 2 Belanda. Nathan bermain 90 menit penuh di posisi bek kiri dan catatkan clean sheet saat Willem II libas VVV Venlo 2-0. Berkat penampilan solidnya, Nathan Chuaon masuk Team of the Week pekan ke-16. Bersama Willem II, Nathan turun sebanyak 14 laga di Liga 2 Belanda dengan 1.180 menit. Gelar MOU tertutup dengan Kejaksaan RI, Kemenpora minta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program strategis di bidang pemuda dan olahraga. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dan Kejaksaan RI digelar secara tertutup di Wisma Serbaguna Kemenpora Jakarta Senin pagi lalu. Meski tak merinci satu persatu, Menpora Erick Thohir bilang MOU ini bertujuan untuk memastikan program strategis Kemenpora berjalan sesuai rencana dan tertib administrasi. Erick mencontohkan bagaimana setiap cabang olahraga yang didanai pemerintah melalui Kemenpora punya cara masing-masing dalam upaya mencapai targetnya. Praktis, butuh pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan, terutama terkait anggaran. Kehadiran Kejaksaan RI diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa saja terjadi di tengah program berjalan. Saya rasa ini semua niat baik. Kita tadi Pak Jaksa Agung bicara tidak boleh curiga. Tetapi kadang-kadang tadi beliau sampaikan dalam prosesnya itu kan suka ada godaan. Nah itulah yang kita jaga. Apalagi 1 bulan terakhir di sini saya sudah sampaikan kita akan memperbaiki tata kelola semua. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora yang menyangkut dengan adanya anggaran yang keluar. Kemudian kami juga melakukan penata kelolaan juga. Nanti kami ada bidang datun yang bisa membantu tata kelolanya. Jadi penutup rangkaian seri 1 2025 Soccer Challenge Seri Jakarta pecahkan rekor peserta. Ajang sepak bola putri usia dini Soccer Challenge 2025 seri pertama resmi berakhir. Jakarta menjadi penutup rangkaian kompetisi yang diputar di 9 kota ini. Tercatat 2.700 peserta dari 156 sekolah dasar berkompetisi di 2 kategori usia, yakni usia 10 dan 12 tahun. Jumlah ini memecahkan rekor peserta terbanyak sepanjang seri 1 dengan total keseluruhan menyentuh angka 17.000 peserta. Pelatih Kepala Soccer Challenge Timo Schoenemann bilang, secara umum peningkatan kuantitas peserta di Jakarta juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pemain. Artinya, ekosistem pembinaan sepak bola putri usia dini semakin bertumbuh. Timo memprediksi jika kondisi stabil, maka alumnus Soccer Challenge akan mendominasi skuad timnas pesepak bola putri U16 pada 2027. Sudah tercipta ini, ekosistemnya ini sudah tercipta. Jadi itu yang penting. Sehingga saya rasa tahun berikutnya, pada saat AFF berikutnya kita baru bisa panen hasil kerja kita selama 3 tahun terakhir. Jadi siapapun pelatihnya di under 16, under 17 timnas kelompok umur termuda akan mendapatkan pekerjaan yang dimudahkan oleh kita. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.